Oke, selamat siang teman-teman. Jumpa lagi dengan Ranting Rasa. Hari yang istimewa di siang hari ini, teman-teman. Saya kebetulan kedatangan Master deh. Master Bonsai, bukan Master Tinju, bukan Master Bonsai. Kebetulan ada hadir di komunitas Okok Monong di kawasan Kecamatan Singambul, Majalengka. Teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi nih dengan sahabat kita dari dari mana, karena Garut Tasik. Tasik sekarang. Dari Tasik nih. Garut ya. Asli Garut tapi domisili di Tasik ya. Nah, kalau boleh tahu nama lengkapnya siapa sih sebenarnya sih itu? Kalau nama lengkap sih Muhyiddin, ya dikenal mah Bonsai. Jadi profesinya bonsai, jadi dikenalnya trennya itu Master Bonsai AA Bonsai. AA Bonsai gitu. Ya, ada yang bilang AA Garut. AA Garut ada katanya yang bilang. Iya. Izin ngobrol-ngobrol ya. Sambil ini aja sambil nyantai lah. Ya, sambil nyantai kerja. Ini teh pohon apa sih sebenarnya nih? Ini ID serut ya, kebetulan serut jenis Madura sih. Kalau Madura kan terkenal dari karakter tua ya, karakter tuanya udah benar-benar tampak gitu. Terus kekuatan di daya tahannya itu sangat kuat gitu kalau yang Madura. Kalau seusia ini kira-kira sebesar ini kira-kira usianya sabaraha ya? Waduh, ini kan galian ya, umumnya galian kan dari biji ya, dari biji bisa puluhan tahun, 50 tahun ke atas gitu. Lama banget lama. Ya? Belum kan trainingnya ini, yang lama kan usia pohonnya tuh kalau dari alam. Jadi kalau dilihat dari karakter ketuaan usianya sebesar ini, dari biji di alamnya digali, didongkel gitu? Ya, dongkel. Berarti ada sekitar 50 tahunan? Bisa lebih ini. Karena kan seperti di Madura tahu sendiri kalau iklim di kita kan subur ya. Kalau Madura kan terkenal dari bebatuan gitu, dari tanah sangat terus wadah, lebih lama itu nggak seperti di alam yang subur gitu. Ini bakal lebih lama, bisa 50 tahun lebih. Itu kalau dilihat, ini daunnya kan gede-gede nih. Iya. Bisa makin kecil sebenarnya? Bisa. Kalau ini kan normalnya daun pertama ya, disebut daun pertama itu dia baru keluar ada daun pertama masih besar. Nanti dengan training sering pruning, di situ akan pengecilan daun tuh, pemerataan daun bisa lebih kecil. Dan serut juga sih kebanyakan mainnya main ranting gitu Pak. Jadi nggak main daun. Main daun bisa, tapi kalau main daun pemerataan daunnya harus udah merata gitu kecilnya. Jadi maksudnya akan kelihatan lebih berkarakter ya, kalau rantingnya sudah rapat gitu ya? Matang, cangkrang-cangkrangnya itu udah bener-bener rapet tuh, itu matang. Terutama matang itu bukan dari cangkrang ya, dari mulai cabang, tuh anak-anak cabang, ranting, anak ranting, nah cabangnya itu harus seimbang. Matangnya itu, baru nanti terakhir ke cangkrang. Jadi ini teman-teman pohon serut yang endemi Madura katanya Madura nih, Madura. Yang dikenal bisa bertahan hidup karena biasanya di kawasan atau daerah Madura sana karakter alamnya lebih gersang gitu ya, dibanding di kita di Jawa Barat nih. Oleh karena itu lebih tahan deh. Ya, lebih tahan karena kalau bisa tumbuh seperti ini sudah sangat luar biasa ini. Ya. Ukurannya jumbo ini. Iya, bisa L lebih ini. Bisa di 100 lah. Size-nya ini L ini nih. Iya. Mungkin antara 2 tahunan lagi ini Pak, terutama kan bagian atas dek mahkota itu lebih duluan dibikin gitu. Nah, kemudian ini yang bawah kan, kalau bawah pertumbuhannya lebih lambat, makanya nanti terakhir harus dijadiin yang bawah. Bagian atas ditekan terus gitu kalau yang atas. Kalau yang ini kan masih ada pengelosan tuh. Ada beberapa cabang yang memang belum besar ya dilos aja gitu. Jadi mengapa dijadikan ini dirapikan di topnya dulu karena kondisinya seperti itu gitu? Iya, biar fokus ke bawah. Ini menekan bagian atas. Jadi bawahnya kan biar lebih cepat gitu. Ini udah ngurus ini berapa lama nih? Baru 2 tahun ya kalau di ini ya? Lebih. 3 tahun lebih ini. Tadinya kan awalnya konsepnya banyak cabang yang dipakai, kemudian kita rubah, ada beberapa cabang yang diulang, ini semua pakai cabang baru.
Jadi kita pakainya pengawakan itu hanya alat bantu ketika lagi muda dikawatin, seminggu kemudian jangan sampai kawat itu tenggelam lah, harus segera dibuka. Nah, disebut ya, tahapan los potong itu. Oke teman-teman, makin jelas informasinya terkait ID bonsai serut yang kebetulan katanya sudah ditangani 3 tahun lebih nih sampai seperti ini. Iya, Dari nol ya, nol. dari nol tanpa cabang, hanya ada bonggol saja Iya, dengan ukuran yang luar biasa. Kalau maksud size-nya itu katanya lat iya. L. Boleh nanti diputar depannya bisa lebih jelas lagi dari sini. Depan pohonnya. Bisa di ini. Jadi tampak depannya harus dilihatin. Itu kan gambar samping. Ya. Nah ini tampak depannya nih dari ID bonsai serut dengan ukuran yang luar biasa gede nih. Dan baru ditangani. Patahannya nih Pak, yang luar biasa. Patahannya kan kayak semacam patah dia, jembungan besar. Kalau menurut gayanya gaya apa nih? Ini kalau untuk bisa sejajar sama bibir pun bisa ke semi casket ini. Ini kasih. Menggantung karena kan dia dominan dari atas, ada patahan batan mau turun, nanti lanjutannya ke sini gitu. Bisa jadi semi casket. Semi casket teman-teman nih. Tengah menggantung. Setengah menggantung kalau dilihat dari gaya seperti ini. Kalau proporsi nih menurut analisa AA nih sudah berapa persen nih ini kriterianya? Di 70 ya, 70%, tinggal 30% ini aja bagian bawah. Kalau atas sih udah dimintakan, udah mulai ya, udah mulai ada bentuk, udah mulai proporsional, tinggal bawah aja. Ya 2 tahun lagi ini Pak, bisa 2 tahun lagi katanya teman-teman nih. Pratama lah, Bisa masuk Pratama katanya. Pratama. Ini miliknya teman kita di komunitas Sokot Monong. Bukan Pak Haji Akep ya, Pak Haji Jenggot nih. Iya, Pak Haji iya. Ayah nih. Nah, kebetulan dia itu paling suka mengumpulkan ID bonsai yang ukurannya memang gede-gede teman-teman. Kalau dilihat dari koleksinya, Pak Haji itu cenderung seneng yang gede-gede gitu ukurannya. Iya. Kalau jenisnya biasa sih Pak Haji itu paling banyak apa sih? Tahun sih ya, dia mah Pikes ya? pikes juga, terus mulai dari pohon-pohon galian ya, terutama pohon lokal, mulai dari serut, sisir, ada pung ya, ripung, pilang, terus wahong juga, wahong ditempel sancang gitu. Sama hokianti itu lagi di program, komplit dia mah. Pak Haji Ayah itu Seneng program dia. seneng program yang gede-gede, komplit jenisnya, terutama dia paling banyak jatuh cintanya kayaknya di jenis pikes kayaknya. Ya, pikes. Jenis pikes. Termasuk ini nih, jenis ini juga dia paling suka dengan ini nih, apa tadi? Serut ini kisrut, Iya. kisrut. Dan kisrutnya juga gede-gede teman-teman. Luar biasa. Ini adalah inspirasi untuk kita sebagai pemula bahwa kalau mengurus bonsai itu termasuk Pak Jaya dengan diurus nih dengan teman kita Pastor AA, luar biasa sih dia. Ya, kita Ini belum ikut bareng-bareng. kontes ya Ayah? Kenapa? Belum ya? Ini pernah sih kelas prospek waktu di Majalengka. Oh pernah nih? Iya. Oh, iya. Cuman udah saya bilang nanti aja sekalian kelas pratama gitu. Kalau udah nasional di kelas prospek coba aja sekali. Udah bendera merah ya. Oh, udah merah ini? Udah merah. Pernah merah Pernah merah. di kelas prospek teman-teman nih. Iya, kelas bahan lah. Kelas Nanti bahan. tinggal di kelas matang ya. Iya. Ya di pratama itu. Luar biasa nih. 2 tahun lagi kelas pertama katanya nih. Bisa bekerja. Tinggal mematengin yang bawah. Kalau menurut Ari wadahnya nih, Ya. potnya nih untuk konsep gaya seperti ini, kemudian potnya ini Ya. sudah sesuai ini. Ini udah sangat serasi ya. Udah sangat serasi karena kalau biasanya semi casket cenderung pot agak tinggi gitu ya, tinggi 6, tapi kalau ini kan lebih menitik beratkan, dominan kaki ini udah menjadi batang, terus tepukan ini yang diekspos, makanya dengan pot tipis begini, pot kotak, jadi lebih kelihatan maskulin gitu pohonnya.
Ini kalau pohon pot opal lebih ke pohon feminin biasanya. Feminin ya. Feminim. Kalau opal itu kan cenderung dia persegi, tapi perseginya di sini ada nggak kaku ya, jadi ada list gitu. Ini udah cukup serasi ya. Serasi. Gak usah pot tinggi. Ya 70% lah ini. Ada beberapa yang bilos, yang masih pengelosan. Ini harusnya dibalik nih Pak, kan sinar matahari bagian depan terus, jadi nanti gantian giliran bagian yang belakang dikedepanin, jadi yang belakang nggak kena sinar gitu. Jadi harus dibalik ya, biar gantian matahari. Jadi supaya pertumbuhannya merata, teman-teman, ini kata si Ani, ini posisinya harus dirubah nih, diganti. Bagian belakang ini nih, bagian belakang ini harusnya lebih banyak terkena sinar matahari, digilir kayaknya ya. Ini udah, biar gantian gitu ya. Kesuburannya kan di depan terus kalau begini. Jadi harus ada diputer gitu. Bisa 3 bulan sekali, nanti putar lagi. 3 bulan sekali. Iya. Kondisi. Jadi dengan digilir 3 bulan sekali nih kata Ani, pemerataan pertumbuhannya bisa cenderung relatif sama gitulah. Jadi sama-sama tumbuh subur gitu ya. Ya, penting kan kalau matahari kan untuk ya pertumbuhan tunas. Gitu. Tapi kalau selamanya begini kondisi yang bagian belakang kasihan, jadi nggak kejemur. Gitu. Jadi penting digilir itu teman-teman. Jadi jangan hanya satu sisi yang terkena sinar matahari ya. Betul. Digilir lagi, gilir sana, gilir sini gitu. Yang paling bagus pakai ini Pak, trimmer, tapi dengan ukuran batang segini pakai trimmernya yang agak besar tuh, lebih lebar, jadi iya, lebih kuat. Supaya gampang ya. Iya. Gampang bulat gilir pakai trimmer katanya nih. Ini kebetulan belum pakai ini ya. Jadi pas mau digilir harus digotong-gotong gitu. Jadi nggak berabe. Kalau pakai trimmer mah nggak berabe, gampang tinggal gilir. Gitu. Trimmernya pakainya besar. Ya, apa lebih kuat juga. Jadi tinggal Nah, terus gini rahasianya apa nih supaya teman-teman pemula tahu nih, bisa sesubur ini nih. Yang paling penting itu apakah di media, apakah di media itu kan media pokok tanah misalnya, atau ada bentuk lain untuk lebih menyuburkan pohon ini, tumbuhnya lebih kuat, lebih sehat gitu. Ya, itu kan terutama pertanyaan yang paling bagus ya, terutama gimana caranya pohon bisa pertumbuhan sehat, subur. Nah itu kan kembali ke media. Nah, kemudian kalau serum itu dia nggak mau terlalu poros, kayak semacam dia padat di alamnya juga kan, di tempat-tempat yang tandus dia padat, hampir dominan tanah gitu. Oh berarti poros itu tidak selalu baik untuk semua jenis pohon gitu ya? Iya. Kalau malah ini seneng yang agak padat gitu. Padat, iya. Terus dia kan nggak rakus juga dari yang agak padat aja. Iya. Jadi poros itu nggak selalu baik untuk semua pohon. Gitu. Benar. Nah kalau dia pakai pupuk tambahan seperti osmokot itu hanya untuk perangsang pertumbuhan aja, gitu, cukup di atasnya aja. Ya itu. Kalau dengan kesuburan gini biasanya kalau pindah-pindah tempat juga pengaruh. Seperti ini nih pohon udah enak di sini, kemudian kita taruh di mana itu akan adaptasi lagi. Biasanya pohon gitu. Untuk semua jenis pohon? Biasanya begitu. Kan kita aja kalau pindah tempat, jadi adaptasi lah. Udah betahnya di sini, terus kemudian pindah tempat, itu ada adaptasi lagi. Ini kebetulan serut ini udah enaknya di sini. Kalau tadi bilang jenisnya tidak terlalu poros misalnya. Ya. Terus tanahnya model macam apa gitu, jenis tanah apa? Itu ada sih kalau di kebun-kebun bambu ya, bagian atasnya kan kalau daun bambu dia jatuh kemudian jadi humus. Nah bagian atasnya itu dikeruk kira-kira setengah jengkal, itu tanah yang paling bagus. Jangan yang paling dalam, karena kan bagian atas itu ada kandungan pupuk. Ketika daun jatuh di situ dinetralisir, terus difermentasi ya maksudnya sama pupuk tersebut. Nah tanah humus jadi gitu gugur. Iya. Ya tanah daun bambu itu paling bagus. Ya itu selebihnya jangan banyak ganti media kalau serut. Serut itu termasuk bukan tanaman rakus. Yang penting kalau medianya udah pas. Ya kalau tanah kan sifatnya dia ngikat, akar tuh jadi ke tanah itu jadi ngikat. Nah itu maunya serut. Kalau kayak sekam yang poros-poros dia nggak terlalu mau. Terus kalau pakai ini pasir malang tuh yang gitu-gitu? Pasir malang tuh sebetulnya hanya untuk campurannya. Kalau untuk media serut itu hanya untuk sedikitnya supaya jangan terlalu padat, hanya untuk drainase aja sebetulnya.
porositas penting, tapi ya jangan full banyak pasir, tetap ada dominan tanah. Oh iya. Porositas itu penting katanya. Iya. Terutama untuk serut karena memang dia tidak terlalu suka dengan media yang terlalu poros. Ya. Jadi ada bagian media yang agak padat. Tadi bilang itu dari tanah yang biasanya di sekitaran rumpun bambu, di mana di situ daun-daunnya banyak yang membusuk gitu ya, Ya. mengandung humus begitu, sehingga tanahnya juga agak padat tapi juga tidak terlalu poros gitu. Nah, kalaupun tadi menggunakan pasir Malang katanya hanya sebagai pencampur saja ya. Iya, dia untuk Tidak terlalu suka dengan yang poros. di mix aja supaya Di mix katanya di mix. di mix. Untuk campuran aja pasir Malang, terutama bagian bawah buat pasir Malang yang besar-besar nggak apa-apa gitu. Kalau saya dulu pernah gini, waktu Iya. kita senangnya ke Leuweung, jalan-jalan, ngebolang, Ya, ternyata keserut itu ada banyak tumbuh justru di sekitaran yang medianya berbatu-batu gitu. nah iya itu kan tergantung alamnya ya Pak. Ada juga yang di kebun-kebun yang emang full tanah merah. Kalau yang Iya. di batu-batu gitu kan tergantung daerahnya juga. Tapi biasanya kalau yang di batu-batu dia karakteristik tuanya itu akan timbul. Dari warna kulit juga kan ketahuan dia agak putih tuh. Kalau yang di batu gitu. Iya, yang di batu-batu. Justru kan bonsai kalau dari galian yang di batu-batu itu lebih karakternya lebih bagus, lebih tua gitu, daripada yang full di tanah gitu. Ketuaan dan kealamiannya itu yang dari alam tuh udah apa ya? Kita tinggal neruskan aja. Kayak seperti ini kan bisa tekukan seperti ini kan nggak mungkin kita bisa bikin gitu. Tadinya kan ada pohon ke atas, mungkin ada faktor apalah gitu mati, nah di sini ada yang Tumbuhan baru gitu ya, Iya, ke bawah ya. iya. Jadi lebih kelihatan dramatis gitu pohon itu. Itu kelebihan di alam, terutama yang di Madura ya. Terus kekuatan di pohon juga, kalau serut-serut di kita kalau nggak tahu media biasanya daunnya Pak ada bolong-bolong, kemudian Ada bercak-bercak ya biasanya. bercak, terus di kulit tuh suka ada kayak bukan tumor. Nah itu tuh kendalanya, karena di alamnya mereka udah seneng lah, udah apa subur gitu. Beda sama yang ditandus-tandus gitu, lebih tahan dia. Kalau dengan gaya OTR, Ya, kalau kita lihat di alam karena banyak batu, cocok kira-kira misalnya. Cocok. Dengan gaya tertentu kita tanam dengan gaya OTR gitu. OTR itu harus jarang ya yang bikin pohonnya formal tuh. Kalau OTR kan biasanya dia tumbuh di batu, dia kan lebih ke kalau kesan tua itu dia ada kayak ngulah gitu pohon tuh, ada dramanya itu, yaitu harusnya dengan yang pohon-pohon formal yang banyak tekukan, nah itu boleh dipakai itu ya Yang bukan formal gitu ya. Iya. Itu biasanya di batu kan dia tumbuhnya lebih lambat, lebih apa ya, enggak seperti di tanah bebas, akar bebas ya, ke atasnya juga kan tumbuhnya juga bebas. Kalau di batu kan dia perjuangan untuk hidupnya juga kan benar-benar sengsara, kayak dibatasi. Jarang ada yang Langsung gede gitu kan. iya. Itu kelebihan di batu itu. Jadi yang akan lebih menonjol itu karakter tua gitu ya. Karakter tua. Makanya kalau mau OTR misalkan mau nambahin batu, lihat dulu pohonnya. Kalau pohonnya memang diserasikan sama batu, batunya begini, nah jadi kayak ada drama alamnya itu harus, cerita alamnya tuh harus nyampe gitu. Itu aja. Penting kalau apa, terutama di bonsai itu perawatan harian gitu Pak. Masalah botani ya, kalau trainer datang gimana caranya pohon sehat subur, jadi trainer juga enak ngerjain gitu. Yang paling penting itu perawatan harian. Jadi harus tetap terjaga kesuburan kesehatan. Iya, misalkan owner seneng bonsai tapi nggak mau belajar ilmu botaninya, ya itu sulit. Kalau trainer kan nggak tiap hari ada di rumah. Makanya mau pertaniannya, kalau trainer agak yang kurang menggeluti lah gitu. Harusnya yang tiap hari di rumah, nah itu harus tahu, harus belajar benar-benar. Iya, iya. Gitu. Nah, teman-teman, katanya jadi kalau kita menghobi bonsai bukan hanya sekedar mengandalkan terutama untuk menimbulkan karakter bonsai itu ke seorang trainer, tapi justru harus paham juga tentang ilmu botani. Iya. Bagaimana supaya tanaman itu tetap
subur, artinya harus tahu pemupukan gitu ya. Iya, itu terutama penyiraman gitu ya, ya. penyiraman ada ilmunya, Pencahayaan, angin itu segala macam tuh air gitu betul. menyangkut petani. Iya, Kalau pohon kan dua unsur itu, insektisida, maksudnya pohon itu kan nggak mau yang ada kutu kayak ulat kan nggak mau. Nah itu harus diatasi, nggak di atas aja, di dalam media juga itu harus diatasi juga, karena kan bisa menimbul adanya rayap, semut, terus ada tuh yang kayak apa ya, uol tuh. Nah itu tuh bisa Kutu bahaya. putih ya. Nah, Kalau yang paling banyak menyerang ini kutu putih apa namanya biasanya yang ya itu kayak kutu putih tuh kalau dipegang gini tuh dia pada terbang. Nah itu harus segera ya. Biasanya daunnya diperunin daun tuanya lalu disemprot pakai insektisida aja. Pakai insek aja. Terutama bagian batang di musim penghujan itu mengakibatkan adanya jamur. di musim penghujan? Iya, jamur. Nggak musim hujan juga, kalau dia terlalu rimbun terus banyak nyiram kan lembab. Nah, jamur itu tuh bisa mengakibatkan pori-porinya tertutup. Jadi harus selalu bersih, kemudian pakai fungisida itu mencegah jamur. Itu di kita bahayanya itu untuk di tropis ya, di kita terlalu lembab. Masalah di jamur itu terutama. Ya. Nah gitu teman-teman, ternyata ada banyak hal yang harus mendapat perhatian. Pelajarannya banyak bonsai mah luar biasa. Kita belajar hidup dari bonsai itu luar biasa teman-teman. Harus memikirkan kesehatannya, kesuburannya, sebelum memang tercapai karakter yang benar-benar yang diharapkan itu ya. Betul. Di daerah tropis katanya jamur itu ada banyak sering menyerangnya. Iya. Banyak penyerang, oleh karena itu kita harus paham tentang bagaimana memelihara tetap sehat dengan insek atau mungkin dengan pungi tadi jamur ya. Pungi. Harus kita termasuk puradan juga Pak, itu kan untuk media insektisida di dalam tanah. yang di dalam tanah gitu ya. Nah, untuk insek juga misalnya yang hidup di dalam tanah itu semut, rayap atau yang lainnya juga akan mengganggu kalau kita tidak kontrol dengan baik. Ya. Makanya ada jenisnya termasuk bukan puradan misalnya. Ya. Kemudian seperti ini Pak, kayak gulma ya, rumput-rumput ini kan mengganggu juga Pak. Memang itu harus diatasin. Kalau kita nggak rajin nabutin sampai ke akar-akarnya, dia akan merambat terus gitu. Mengganggu pertumbuhan tadi ya. Mengganggu pertumbuhan. Gitu. Karena ya akan berebut nutrisi mungkin. Betul. Harus. Ya itulah intinya mah, harus perhatian itu di bonsai itu lebih. Jadi mulai dari ya itu tadi botanikal itu tuh paling penting. Kita bisa yang ngarahin program pohon, tapi kalau pohonnya nggak sehat, nggak subur, ya nggak bakal jadi apa-apa. Jadi harus seiring programnya benar, ya sebaliknya botaninya juga harus benar. Botaninya benar, tapi program dari awal konsep awalnya salah, kesannya salah. Ya berabe juga ya. Harus benar-benar itu kedua ilmu itu antara botani sama program. Dan di bonsai juga mungkin ada program, ada before after. Kalau before after itu banyak orang-orang yang kita lihat di YouTube yang demo seperti pohon cemara, itu kan pohon udah lengkap ya, udah dari akar, batang, cabang, penuh. Gimana caranya ini bisa dibentuk supaya sebelum dan sesudahnya kelihatan. Nah kalau program kan mulai dari tunggul lah gitu, dari bahan kita mulai dari terusan batang, nanti ke cabang, ke background, kemana. Nah itu kan termasuk program. Kalau before after udah langsung kelihatan hasilnya sebelum sesudah gitu. Ya. Ajat, minta bantuannya di kos nih. Agak di kos dideketin. Ya udah mulai finish ini udah. Kita sudah ngobrol-ngobrol banyak dengan AA terkait dengan bonsai. Dia banyak memberikan kita info-info penting bagi kita pemula terutama. Tentu ini banyak manfaatnya. Ya, ternyata mengurus bonsai itu ada banyak pengetahuan yang harus kita miliki. Tapi bukan berarti kita harus takut mencoba. Nah, iya. Sebagai pemula kita coba aja, kita praktekkan. Bertanya sana sini. Nah, terutama ini kita punya kesempatan sekarang dengan teman kita nih, trainer si AA, luar biasa informasi kita sudah bicarakan tadi tentang ilmu botaninya, tentang bagaimana mengurus, tentang pupuk, insek, pungi, media, jenis pohon. Ini sangat penting semuanya dalam satu kesatuan. Diperhatikan teman-teman, kita sebagai pemula. Satu lagi pertanyaan. Ya, maaf nih, sebenarnya sudah
berapa lama nih berkecimpung di dunia bonsai ini? Ya, alhamdulillah sih kita dari mulai SMP ya dulu. Sebelum tahun 90 sih udah hobi bonsai. Sebelum tahun 90. Iya. Luar biasa. Kita mah baru kemarin-kemarin. Ya itulah. Berarti hampir 36 tahunan ya? Betul. Terus kalau pernah saya sekilas terima informasi baca-baca. Dulu pernah bersama siapa saja nih yang Dulu bergabung? kebetulan ya tahun 94 kita ada pengalaman kalau dulu zaman di Garut kan kita ngandelin dari galian ya. Nah, dari galian kita kumpulin, tapi kalau tanpa guru tetap aja ya repot. Nah tahun 94 kita ke Pluit. 94 itu kan semua ya guru-guru bonsai yang kumpul di situ. Iya. Siang malam ya pastinya praktek terus. Nah di situ belajar. Iya. Banyak di situ kan guru-guru bonsai, termasuk Pak Kuswanda itu salah satu sesepuh ya, perintis bonsai di Pluit. Bos-bos juga kan dulu pada kumpul di situ. Tentunya ada Pak Ujang ya Hidayat ya, memang beliau itu yang bawa saya ke Pluit, saya ke Pluit belajar bonsai ya, beliau lah yang berjasa. Kalau Pak Ujang itu sebenarnya orang dari Garut ya, Pak Ujang tuh Pak Hidayat termasuk Dewan Juri. Nah itu sangat udah ya bagi level saya. nasional ya? Ya, itu udah ya gelarnya sih udah kemarin kan waktu Aspak Bali udah ada gelar master dan Dewan Juri juga. Luar Terus biasa. kemudian Pak Pus, ada Mas Yudi itu salah satu tokoh ya. Guru ya banyak sih guru-guru bonsai termasuk Iya. kalau disebut ya di Pluit lah, pengalaman yang sangat berharga dulu. Luar biasa teman-teman. Pluit katanya di Jakarta ya, Pluit itu ya? Jakarta Utara, Pluit itu Jakarta sentral Utara, bonsai ya. sebagai sentral bonsai di Indonesia lah kayaknya Ya, yang pertama dari mulai 90-an. Terima kasih Ya, atas sama-sama. info-infonya. Ya. Silakan dilanjut sambil menunggu Ya, yang lainnya. kebetulan Terima Mbak kasih. Ini sama-sama. Ya. Punten nggak ganggu. Ya, yang penting kita berkarya aja gitu ya. Saya lebih sukanya kalau bisa tuh nggak terlalu formal. Iya, benar sama. Candaan saja gini gitu biar Apa nggak adanya kaku lah, gitu. bener. Iya. Terima Boleh kasih. disorot dikit-dikit lagi Pak Jan. Nah, selesai. Boleh. Oke, kita bisa jumpa lagi nanti di lain kesempatan di ID yang berbeda yang tentunya sangat menarik karena dipegang nih oleh senior kita, Master Kang AA nih dari Garut atau dari Tasik nih pokoknya. Mantap, luar biasa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silahkan yang suka dengan konten saya sebagai informasi yang lengkap kebetulan dengan narasumber yang luar biasa, di like, subscribe, komen dan lain sebagainya. Terutama untuk para pemula yang lagi seneng-senengnya belajar bonsai demi kemajuan bonsai Indonesia tentu saja. Oke, salam, tetap semangat. Terima kasih. Siap, semangat. Modalnya Pak Bonsai semangat. Semangat. Iya.